Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Kembali dengan saya Raga Abu Jiwa sebagai moderator pada malam hari ini. Selamat bergabung kembali kepada para peserta, para ayah dan umma. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa mengikuti kembali kelas lanjutan Orang Tua Teladan pada malam hari ini. Acara ini terselenggara atas kerjasama Yayasan Anak Teladan, Sekolah Anak Teladan, dan Komunitas Orang Tua Teladan. Karena itu diharapkan selepas program ini, para orang tua tetap stay di grup sebagai bagian dari keluarga besar alumni Orang Tua Teladan. Kelas ini akan berlangsung selama 6 hari, insya Allah sampai hari Sabtu nanti. Dan Alhamdulillah malam ini kita sudah masuk di hari ketiga. Masya Allah, semoga materi-materi yang disampaikan bisa bermanfaat untuk para peserta semuanya. Karena awalnya memang kelas ini ditujukan hanya untuk wali murid sekolah anak teladan saja. Tapi akhirnya diputuskan untuk dibuka untuk umum agar bisa dirasakan manfaatnya untuk para orang tua lainnya insya Allah. Karena sekolah anak teladan juga sebagaimana visi misinya itu tidak ingin para orang tua itu memiliki stigma bahwa sekolah itu hanya sebagai tempat penitipan lalu dilepas begitu saja dalam dalam hal pendidikannya. Tapi sekolah anak teladan itu ingin bermitra bersama orang tua dalam hal pendidikannya juga sehingga bisa yang diajarkan di sekolah itu bisa sinkron dengan yang di rumah. Jadi maka yang paling utama untuk diajak belajar itu sebenarnya itu adalah orang tuanya. Jadi sehingga diharapkan para orang tua itu menjadi orang tua yang teladan. Karena dari orang tua teladan insya Allah akan hadir anak-anak teladan juga. Dan untuk selanjutnya saya juga ingin mengingatkan para abah dan umma untuk tetap menjaga adab-adabnya dalam bermajelis, siapkan diri, perangkat, dan seluruh alat belajar yang diperlukan, dan ikuti dengan fokus hingga tuntas. Tidak diperbolehkan merekam dalam bentuk apapun, bersabar, berdoa, dan tetap tenang jika qadarullah terjadi kendala teknis. Dan selanjutnya saya juga ingin menyapa sudah bergabung guru kita pada malam hari ini Ustadz Abu Salma Muhammad Hafizahullah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah Bang Raga sehat walafiat. Semoga Allah selalu menjaga antum dan memberikan keberkahan ilmu untuk antum Ustadz. Amin wa antum kadzalik. Yang mudah-mudahan antum juga demikian. Amin. Dan malam hari ini Ustadz Abu Salma akan membahas topik yang bisa dibilang itu menyempurnakan sesi sebelumnya nih yang udah dibawain sama Kak Yogi semalam itu. Bagaimana sih kita menggapai kebahagiaan itu, dan malam hari ini Ustadz Abu Salma akan membahas the origin of happiness. Gitu. Jadi kebahagiaan itu apa sih sebenarnya? Masya Allah, dan tanpa berlama-lama lagi untuk selanjutnya kita bisa mulai sesi malam hari ini kepada Ustadz Abu Salma Muhammad Hafizahullah sebagai guru kita malam hari ini. Kami persilakan waktunya Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa namanya? Kok kayak sudah ditutup ini dengan salam tadi. Baik. Kita mulai ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'du. Para ikhwah sekalian, para ayah, para bunda, para aba, para ummahat, ikhwan dan akhwat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini. Allah mengizinkan kita untuk bersua kembali di sesi yang ketiga ya dari kelas orang tua teladan ya. Sebagaimana tadi yang telah diterangkan, ini asalnya adalah program yang ditujukan untuk orang tua dari wali murid sekolah anak teladan. Namun dalam rangka untuk menyebarkan faidah, ya jadi kita buka juga untuk umum ya. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kemarin ya Kak Yogi, beliau adalah memang bidangnya
dari sisi psikologi, ya, dan alhamdulillah ya, di antara teman-teman kita dari psikolog yang sudah ngaji, sudah belajar Islam, ya, di antaranya adalah beliau. Ya, ini adalah suatu nikmat sebenarnya yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi kita, sehingga kita dapat memetik dan mengambil manfaat, ya, atau faidah-faidah. Artinya tidak sepatutnya kita itu langsung bersikap antipati a priori dengan, ya, ilmu-ilmu seperti ilmu psikologi atau ilmu kejiwaan. Memang di dalamnya ada teori-teori yang tidak sesuai dengan Islam. Nah, tapi juga bukan artinya semuanya itu bertentangan dengan Islam. Apalagi yang itu berangkat dari dari hasil riset dan penelitian. Baik, di kesempatan ini ya, saya diminta untuk berbagi yang berkaitan juga dengan happiness, ya, kebahagiaan, karena memang kunci kita atau titik tekan kita di part 1 dari kelas orang tua teladan ini adalah agar orang tua itu belajar untuk bisa berbahagia. Loh, kok bahagia itu kok perlu belajar? Iya, perlu untuk belajar. Belajar berbahagia, karena bahagia itu sebenarnya adalah suatu hal yang memang di satu sisi dia muncul sebagai respon kita atas sesuatu peristiwa, kemudian menjadikan kita berbahagia, ya. Jadi ada faktor eksternal, tapi juga itu adalah sesuatu yang bisa dipupuk, ya. Jadi bisa dipupuk, ya. Nah, ini apaan ya? Request that live transcription. Baik. Baik, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jika kita berbicara tentang kebahagiaan, ya, kalau kemarin Kak Yogi udah membahas tentang the pursuit of happiness, ya. Pursuit of happiness maksudnya adalah mencari kebahagiaan, ya, upaya untuk meraih kebahagiaan, ya. Nah, ini Afan, ya, ini tadi saya nggak sengaja ada yang mencet, ini kita hilangkan dulu, ya. Oke, baik. Mudah-mudahan tidak mengganggu, ya, munculnya ada teks di bawah itu, ya. Nah, dan di malam hari ini dari saya pribadi akan lebih banyak berbicara tentang aslus sa'adah, ya, the origin of happiness. Dan di dalam bahasan ini saya banyak merujuk dari sebuah risalah yang ditulis oleh salah satu ulama besar, ya, umat muslim yang dikenal dengan ilmu kejiwaannya atau ilmu haya, ya, atau bapak psikologi muslim, yaitu Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu taala. Beliau memiliki sebuah risalah atau kutayib yang sangat menarik. Judulnya apa? Judulnya adalah Kimiyatus Sa'adah, ya, kimia kebahagiaan, atau The Chemistry of Happiness. Itu luar biasa. Jadi beliau menulis sebuah risalah judulnya Kimia Kebahagiaan. Kimia, ya, Kimiyatus Sa'adah. Dan itu adalah sebuah risalah yang Masya Allah, ya, banyak sekali manfaat yang bisa kita petik, ya, dengan model penulisan, ya, dengan alur yang baik dan penuh dengan tamtsil dan juga dengan bahasa yang bagus. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana biasa, ya, kita tahrirul mustalah dulu, ya. Ini kemarin mungkin udah disebutkan sebagian, ya, oleh Kak Yogi, ya, namun kita di kesempatan ini insya Allah akan sedikit menyinggung saja, ya, menyinggung tentang tentang kebahagiaan. Ini saya coba matikan dulu, ya, live transcriptnya, ya. Nah, karena ternyata cukup mengganggu. Baik, apa itu bahagia? Kalau kemarin, ya, Kak Yogi sudah sempat bertanya kepada ayah bunda sekalian, dan ayah bunda sekalian itu punya definisi yang berbeda-beda, karena memang demikian keadaannya. Umumnya yang namanya kebahagiaan itu adalah sesuatu yang abstrak, ya, sesuatu yang nggak bisa kita gambarkan dengan jelas, dengan konkret, tapi itu sesuatu yang bisa kita rasakan, gitu. Karenanya kebahagiaan itu bagi tiap orang seringkali berbeda-beda, ya, itu sesuatu yang bersifat relatif atau nisbi. Nah, namun di sini kita akan mengupas
kebahagiaan yang dimaksud ya dengan kebahagiaan yang sejati, yang sebenarnya, yang hakiki. Nah, sekarang kalau kita perhatikan ya, apabila kita lihat dari definisi ya, nah di sini memang saya nukilkan dari Wikipedia ya, karena itu yang paling mudah ya, karena banyak definisi sebenarnya. Itu bahasa Indonesia atau bahasa Inggrisnya itu kurang lebih sama, yaitu ya suatu keadaan pikiran atau perasaan yang ditandai dengan kecukupan hingga kesenangan, cinta, kepuasan, kenikmatan atau kegembiraan yang intens. Ya. Atau di dalam Wikipedia versi English-nya dikatakan positive or pleasant emotion. Ya, jadi emosi positif atau emosi yang menyenangkan ranging from contentment to intense joy. Ya. Yang apa namanya? Yang berkisar dari apa kepuasan ya untuk merasakan apa kebahagiaan, untuk merasakan kenyamanan gitu ya. Ya, jadi intinya ini adalah bentuk lain dari life satisfaction ya, kepuasan hidup, well-being, kemakmuran, kemudian subjective well-being ya, flourishing and eudaimonia. Nah itu saya nggak tahu itu artinya apa itu ya. Nah, lalu kemudian apabila kita perhatikan di dalam bahasa Arab ya, itu sebenarnya kata happiness itu dia diksinya lebih dekat dengan kata sa'adah. Meskipun juga bisa dengan kata farah, kata surur, kata bahja, ya, atau kata tuba dan yang semisalnya. Jadi di dalam bahasa Arab itu padanan kata atau diksinya lebih banyak ya. Ada sa'adah, ada hasan, ada tuba, ada mata, ada surur, ada falah, ada fauz, ya, ada farah, ya. Nah itu kalau kita lihat di dalam kamus Al-Ma'ani itu adalah farah ibtihajin. Ya farah itu gembira. Ibtihaj itu apa namanya? Merasa puas ya. Ai kullu ma yudkhilul bahjata wal faraha ala nafsi. Atau segala sesuatu ya yang memasuki ya atau segala sesuatu ya yang apa namanya? Dari bahja, kepuasan, farah, apa kegembiraan yang merasuki ke dalam jiwa. Nah, itulah yang dimaksud dengan sa'adah. Nah, baik ya. Karena materi kita cukup banyak ya, kita ringkas-ringkas saja ya. Lalu kebahagiaan itu sebenarnya ada bermacam-macam ya. Ini sebagaimana disebutkan ya oleh sebagian ulama dan juga sebagian ahli atau pakar ya, juga termasuk psikolog. Jadi kebahagiaan itu ada namanya bahagia nisbi, bahagia relatif. Karena tiap orang memang punya standar kebahagiaan yang berbeda-beda. Nah, tapi di sisi lain juga ada yang namanya kebahagiaan hakiki. Dan ini yang seringkali dicari ya oleh manusia. Nah, sebagaimana judul kemarin adalah The Pursuit of Happiness. Ya, pencarian kebahagiaan itu artinya pencarian kebahagiaan yang sejati, yang hakiki, yang otentik. Bukan yang nisbi. Kemudian ada juga yang namanya ya as-sa'idah al-qasirah. Kebahagiaan yang hanya sebentar saja. Ya, hanya sebentar saja. Ketika kita melihat sesuatu, bahagia habis itu hilang ya kebahagiaannya cuma sebentar. Dan juga ada yang namanya as-sa'idah al-tawilah, yaitu kebahagiaan yang lama, yang panjang. Lalu kemudian juga ada yang namanya bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Ini berkaitan dengan poin sebelumnya. Artinya kebahagiaan nisbi relatif itu sebentar. Kebahagiaan hakiki sejati itu biasanya lama, bahkan abadi. Dan kebahagiaan di dunia itu juga nisbi, sebentar. Di akhirat itu lama, sejati dan abadi. Kemudian ada ya kebahagiaan yang fana, yaitu di dunia. Ada kebahagiaan yang selamanya, yang abadi. Ada kebahagiaan yang dirasakan dan distimulasi secara eksternal, fisik, dan ada kebahagiaan secara internal, yaitu di dalam batin atau hati. Itu macam-macam kebahagiaan. Kemudian, ya, ketika kita berusaha untuk menghimpun definisi-definisi tentang kebahagiaan, tentang as-sa'adah, tentang happiness, ya, tentang al-farah, tentang as-surur dan yang semisalnya, ya,
itu kita akan dapati ada beberapa elemen kebahagiaan dari definisi-definisi tersebut. Ya, pertama, orang yang bahagia, dia adalah orang yang mestinya mengharuskan mendapatkan ketenangan. Kalau nggak tenang, dia nggak mungkin bahagia. Ya, tumanina wasakinah. Dia memiliki ketenangan dan ketentraman. Karena nggak mungkin orang yang tidak tenang, orang yang tidak tentram bahagia. Ya, karena di antara elemen atau unsur seseorang itu dia merasakan bahagia, maka dia harus mendapatkan ketenangan dulu, ketentraman dulu. Sakinah wa tuma'ninah. Kemudian juga dikatakan dia berbahagia apabila dia merasakan al-amnu, keamanan, ketentraman atau kedamaian. Wassalamah, dan keselamatan atau kesejahteraan. Demikian pula orang yang bahagia adalah orang yang dia bisa merasakan bahja. Bahja itu memang artinya indah, elok, tapi maksudnya di sini adalah sukacita. Ya, wa irtiyah. Irtiyah itu merasa puas. Surur, gembira. Farah, senang. Ladzah, merasa lezat, merasa nikmat. Ya, ni'mah. Kemudian yang seringkali dilupakan adalah ridha dan qanaah. Ridha dan merasa cukup. Itu elemen-elemen kebahagiaan. Ya, yang mana ini elemen yang menempel di dalam sifat kebahagiaan. Nah, apabila kita melihat atau kita mengulas sedikit dari bukunya Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah, yaitu Kimia Us-Sa'adah, kimia kebahagiaan, itu sebenarnya ada 4 poin utama yang beliau terangkan agar manusia itu bisa mendapatkan kebahagiaan. Ini 4 poin ini. Ya. Itu dikatakan kimia itu adalah bagaimana seseorang berproses untuk bisa mencari kebahagiaan tersebut. Yang pertama adalah diawali dari mengenal Allah. Kemudian yang kedua dari mengenal diri. Yang ketiga mengenal dunia, yang keempat mengenal akhirat. Ini 4 unsur kimia kebahagiaan yang disebutkan oleh Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah. Nah, mari sekarang kita coba mengupas sebagian atau sedikit karena kalau kita kupas semuanya tentunya tidak akan mungkin nggak akan cukup waktunya maksudnya. Ya, kita bahas hanya dalam satu sesi ini saja. Yang mudah-mudahan nanti di waktu yang lain kita bisa membahas kutayib atau kitabnya Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah yang berjudul Kimia As-Sa'adah. Ya. Namun memang perlu ditahqiq karena beliau juga menukilkan adanya hadis-hadis yang tidak sahih, bahkan bukan hadis Nabi SAW, dan memang itu diakui sendiri oleh Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah, yang mana kita menghormati beliau, kita memuliakan beliau, namun beliau manusia biasa, dan beliau mengakui bahwasanya beliau bukanlah seorang yang mendalami ilmu hadis. Ya. Nah, kita kembali lagi. Jadi yang menjadi center atau pusat kebahagiaan itu sejatinya adalah hati. Ya. Kalau kita ingin ngomong bahagia, yang menjadi pusat itu adalah hati. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, wal qalbu makhluqun li'amalil akhirah. Hati itu makhluk atau diciptakan untuk apa? Untuk amalan akhirat. Jadi Allah menciptakan hati kita ini sebenarnya itu untuk amal akhirat. Makanya di dalam hati itulah bersemayam yang namanya iman, cinta, syukur, rasa malu, harap, takut, tawakal dan seterusnya. Itu letaknya ada di dalam hati. Di dalam qalbu. Karena hati diciptakan li'amalil akhirah, untuk amalan akhirat. Untuk apa? Talaban li sa'adatihi. Untuk mencari, menuntut, meraih sa'adatihi, kebahagiaannya, kebahagiaan hati. Di sini Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah menerangkan bahwasanya apabila hati itu ingin meraih kebahagiaan, maka harus dipenuhi dengan tugasnya dan fungsinya hati itu diciptakan. Untuk apa? Untuk menyibukkan diri beramal dengan amal akhirat. Makanya katakan wal qalbu makhluqun li'amalil akhirah talaban li sa'adatihi. Hati diciptakan untuk amalan akhirat dalam rangka untuk meraih kebahagiaan hati. Wa sa'adatuhu ma'rifatu Rabbi azza wa jalla.
Ma'rifatu rabbih azza wa jalla. Dan kebahagiaan hati itu adalah dengan cara apa? Dengan cara mengenal Rabb-nya, Rabb-nya hati, penciptanya hati, pemiliknya hati, penguasanya hati, pengaturnya hati, yang membolak-balikkan hati, yaitu Allah. Jadi apabila ingin mendapatkan kebahagiaan hati, maka harus dengan mengenal pencipta hati, pemilik hati, penguasa hati, ya Rabbuhu, Malikuhu, Mudabbiruhu, ya Muqallibuhu, yang membolak-balikkan hati. Ya. Wa ma'rifatu Rabbih ta'ala, ya, dan mengenal ya Allah Subhanahu wa taala ini diterangkan oleh Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah. Untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah dengan apa? Tahsilul lahu min sun'illah. Yaitu diperoleh dengan cara mengamati ciptaan Allah. Jadi kalau Anda ingin mengenal Rabb Anda, itu adalah dengan cara mengamati ciptaan Allah, makhluk Allah. Ya, karena dari makhluk Allah kita akan mempelajari tentang ya betapa maha sempurnanya Allah. Wa huwa min jumlati alami. Ya. Dan ciptaan Allah ini adalah yaitu keseluruhan dari alam semesta ini. Ya. Wala tahsulu lahu ma'rifatu ajaib, ya, ajaibil alam illa min tariqil hawas. Mengenali keajaiban, ya, tentang alam semesta ini tidak akan bisa dilakukan, nggak bisa diperoleh kecuali dengan al-hawas, indra, dengan menggunakan indra. Allah memberikan kita indra. Indra. Ya, kalau di Indonesia seringkali disebut panca indra. Ya. Wal hawasu minal qalbi. Dan indra itu sendiri berasal dari persepsi hati. Ya. Wal qalibu markabuhu. Sementara raga tubuh ini adalah kendaraannya. Adalah transportnya, perantaranya. Ya. Nah, jadi di sini Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah menerangkan hati itu adalah diciptakan untuk beramal akhirat dalam rangka untuk mencari kebahagiaan. Nah, dan bahagia itu bukanlah sekedar bahagia fisik, makan, minum, dan yang semisalnya, bukan. Sebagaimana dikatakan oleh Ar-Razi rahimahullah, innal insana yusyarikuhu fi ladzatil akli wasyurbi ya jami'al hayawanat. Sesungguhnya manusia itu ya serupa dengan hewan apabila memandang nikmat itu hanya pada makanan dan minuman belaka. Hatal khasisa minha, sampai-sampai hanya melihat sesuatu yang hina darinya. Falau kanat hiya as-sa'adah wal kamal, ya, apabila ini yang disebut sebagai kebahagiaan dan kelengkapan, ya apa maksudnya, kalau ini yang disebut dengan kebahagiaan dan juga kesempurnaan, yaitu dalam makan dan minum atau yang semisalnya, la wajaba ya alla yakunul insan fadila fi dzalika 'alal hayawanat, ya. Maka niscaya manusia itu tidak akan memiliki keutamaan dibandingkan dengan hewan. Kalau melihat yang namanya kenikmatan itu hanya pada makan, minum, atau yang semisal itu. Jadi bukan hanya sekedar dari fisik. Dan sekali lagi diingatkan, yang namanya kebahagiaan hakiki itu adalah dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala, ma'rifatullah. Ya, jadi bukan kenikmatan itu hanya berkaitan dengan masalah kenikmatan fisik saja. Sebagaimana Abu Hamid Al-Ghazali di dalam Kimiyatus Sa'adah mengatakan, innal ladzata was sa'adata 'inda bani Adam hiya ma'rifatullah azza wa jalla. Sesungguhnya kelezatan atau kenikmatan dan kebahagiaan yang sejati itu untuk anak Adam adalah dengan cara mengenal Allah azza wa jalla. Itulah kebahagiaan hakiki. Beliau juga mengatakan, i'lam, ketahuilah, anna sa'adata ya kulli syai'in wa ladzatahu wa rahatahu takunu bimuqtada tabaihi. Ketahuilah bahwasanya kebahagiaan, kelezatan atau kenikmatan dan ketenangan segala sesuatu itu ada pada tabiatnya, ada pada asal penciptaannya, ada pada tabiat dasarnya. Ya, yaitu kullu syai'in khuliqa lahu. Segala sesuatu itu diciptakan sesuai dengan fungsinya. Ya, segala sesuatu diciptakan fungsinya adalah untuk itu. Ya. Faladzatul ain
ya as-suwarul hasanah. Karena itu nikmatnya mata adalah dengan melihat pemandangan yang indah. Walladzatul udhun fil aswat at-thayyibah. Nikmatnya telinga adalah dengan mendengarkan suara yang merdu. Wa kadzalika sairul jawarih bihadhihi sifah. Demikian pula seluruh anggota tubuh itu juga demikian. Ya, punya karakter atau sifat yang seperti ini. Nah, kemudian beliau ingatkan waladzatul qalbi, ya, adapun kenikmatan atau kelezatan hati, ya, adalah khassah bi ma'rifatillah subhanahu wa ta'ala. Itu hanya khusus diperoleh dengan cara mengenal Allah azza wa jalla. Kenapa? Li'annal qalba makhluqun laha. Dikarenakan hati itu diciptakan adalah untuk mengenal Allah. Lima'rifatillah. Jadi li'annal qalba makhluqun lima'rifatillah. Hati itu diciptakan untuk mengenal Allah. Jadi Allah memberikan kita hati. Allah memberikan kita qalbu. Tujuannya adalah supaya kita mengenal Allah. Dan itulah tujuan Allah menciptakan kita. Tujuan Allah menciptakan kita itu apa? Dua. Mengenal Allah dan mengibadahi Allah. Ya, mengenal Allah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hati itu Allah ciptakan adalah supaya kita mengenal dirinya. Karena dengan mengenal dirinya, ya, kita akan mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan mencintai Allah, maka itu yang akan menjadi motor yang menggerakkan tubuh kita, ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian, ya, poin yang kedua tadi, setelah mengenal Allah adalah mengenal diri. Dan ini juga merupakan kunci apabila seseorang ingin mengenal Allah, maka dengan mengenal dirinya. Dengan mengenal dirinya. Ya. Juga demikian apabila orang ingin mengenal dirinya, maka awali dengan mengenali Allah penciptanya. Nah, karena itu alangkah indahnya ya perkataan yang mengatakan, ya, man arafa rabbahu arafa nafsahu wa man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa yang mengenal Allah, Rabb-nya, akan semakin mengenal dirinya, dan siapa yang mengenali dirinya akan semakin mengenal kebesaran penciptanya Allah. Jadi apabila Anda ingin mengenal diri Anda, maka ya, apabila Anda ingin mengenal Allah, maka coba kenali diri. Sebagaimana kata Abu Hamid Al-Ghazali tadi di dalam Kimia As-Sa'adah, "I'lam, ketahuilah, anna miftaha ma'rifatillahi ta'ala huwa ma'rifatun nafs." Ketahuilah sesungguhnya kunci untuk mengenal Allah adalah dengan mengenali diri, mengenali jiwa kita. Kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Dan kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami, tanda-tanda kebesaran Allah di segenap ufuk, di segenap penjuru, dan pada diri mereka ada tanda-tanda Allah. Sehingga menjadi jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu benar. Makanya kita juga, ya, kemarin disinggung oleh Kak Yogi, di antara dalil yang beliau sebutkan adalah wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan juga di dalam diri kalian ada tanda-tanda kebesaran Allah. Tidakkah kalian melihatnya? Nah, itu jadi kunci mengenal diri. Nah, lalu kemudian kenapa mengenal diri ini? Mohon maaf ya, dikarenakan buatnya agak cepat-cepatan ya, jadi belum sempat diterjemahkan ya. Nah, ini nanti silakan dicatat ya. Lalu kenapa kok kita harus mengenali diri kita sehingga kita dikatakan bisa mengenali Rabb kita? Karena ya ini disebutkan oleh Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ini beliau sandarkan sebagai hadis Nabi, padahal bukan hadis Nabi. Jadi ini bukan hadis Nabi. Tidak sahih dari Nabi. Ya. Jadi ini bukan hadis Nabi, tapi ini adalah ya aqwalul ulama, aqwalul hukama. Ya, ini adalah perkataan orang-orang yang bijak dan itu benar. Man arafa nafsahu, siapa yang mengenal dirinya, faqad arafa rabbahu, maka sungguh dia telah mengenali penciptanya. Ya. Kenapa demikian? Kata Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah, beliau mengatakan, "Walaysa syai' aqrabu ilaika min nafsika." Tidak ada sesuatu yang paling dekat dengan dirimu, ya, kecuali dirimu sendiri. Ya. Jadi sesuatu yang paling dekat dengan diri Anda adalah diri Anda sendiri. Makanya ketika ulama menerangkan tentang konsep at-tahrim ayat 6, "Qu anfusakum wa ahlikum nar",
jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Kenapa Allah menyebutkan anfusakum? Karena itu adalah sesuatu yang paling dekat dengan diri Anda. Kalau ditanya, siapa yang paling akrab, yang paling dekat dengan diri kita? Jawabannya adalah diri kita sendiri. Ya, nafsuna, diri kita. Baru kemudian selain kita adalah siapa yang paling dekat? Keluarga kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita, orang tua kita. Nah, lalu kemudian kata Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah, ya, beliau awalnya mengatakan, ya, tidak ada sesuatu yang paling dekat dengan dirimu kecuali dirimu sendiri. Fa idza lam ta'rif nafsak, apabila engkau tidak kenal dengan dirimu, fa kaifa ta'rifu rabbak? Bagaimana engkau bisa mengenal Rabbmu? Kalau dirimu saja engkau tidak tahu, enggak kenal, itu sesuatu yang paling dekat dengan dirimu. Bagaimana engkau bisa mengenal penciptamu? Fa in qulta, apabila engkau mengatakan, anni a'rifu nafsi, aku tahu tentang diriku, aku tahu tentang jiwaku. Ya. Maka kata Al-Ghazali, fa innama ta'riful jismad dhahir. Maka sesungguhnya kamu hanya tahu ya fisik yang zahir saja, jasad atau jasmani yang tampak saja. Alladhi huwal yad, ya, warijl, waras, wal jitha. Ya, yaitu yang kamu tahu cuma tangan, kaki, kepala atau tubuh. Wala ta'rifu ma fi batinika, dan kamu nggak tahu apa yang ada di dalam batinmu, di dalam dirimu yang tersembunyi. Minal amril ladzi bihi, ya, yaitu dari suatu perkara yang dengannya idza ghadibta talabtal khusumah. Ya. Nah, ini penting banget ini. Ini karena berkaitan dengan ilmu psikologi yang ditunjukkan oleh Abu Hamid Al-Ghazali dari sisi Islam. Ya, engkau tidak mengetahui apa yang ada di dalam dirimu, dari batinmu, dari suatu perkara yang idza ghadibta, ya, apabila engkau marah, ya, idza ghadabta talabtal khusumah, apabila engkau marah maka engkau itu mencari-cari permusuhan. Ketika engkau marah, engkau mencari permusuhan. Wa idza ishtahita talabtan nikah, apabila engkau itu bersyahwat maka engkau mencari nikah. Artinya nikah di sini maksudnya adalah engkau mencari untuk bisa berjima, berhubungan badan. Ya. Kemudian juga wa idza ja'ta talabtal aql, apabila engkau lapar engkau mencari makan. Wa idza atashta talabtal syarb, apabila engkau haus engkau mencari minum. Ya. Wad dawabu tusharikuka fi hadhihi al-umur, dan hewan, mohon maaf ya kata Al-Ghazali, itu juga menyamai kamu dalam hal-hal ini. Ya. Artinya hewan itu sama, ketika dia marah dia bakal berbuat hal-hal yang seakan-akan memusuhi. Ketika dia keluar syahwatnya, dia langsung ingin kawin. Ketika dia lapar, makan. Ketika dia haus, minum. Ya. Makanya Abu Hamid Al-Ghazali kemudian beliau memberikan nasihat, fal wajib alaika an ta'rifa nafsaka bil haqiqah. Karena itu wajib atasmu untuk mengenal dirimu dengan sebenar-benarnya. Ya, hatta tudriku ay syai anta, sampai engkau itu faham, engkau itu ngerti, ya, dirimu itu seperti apa. Wa min aina ji'ta ila hadzal makan, dari mana kamu itu, ya, dari mana kamu itu berasal hingga berada di tempat ini, di dunia ini. Ya, hingga kamu tahu kamu itu berasal dari mana, sehingga kamu hadir di tempat ini. Ya, wali ayyi syai' khuliqta, untuk apa engkau diciptakan, dihadirkan di muka bumi ini. Wa bi ayyi syai', ya, sa'adatik, ya, dan dengan cara apa engkau bisa memperoleh kebahagiaan. Wa bi ayyi syai', ya, syaqaik, ya, dan juga dengan cara apa engkau mendapatkan kesengsaraan. Jadi, ya, syaqawah itu lawannya sa'adah. Sa'adah kebahagiaan, lawannya adalah syaqawah. Ya. Yaitu apa? Yaitu enggak bahagia. Ya, merasa celaka. Ya. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu diketahui oleh manusia apabila ingin bahagia. Anda harus tahu tentang diri Anda. Anda harus tahu dari mana Anda berasal. Ya, sehingga Anda hadir di muka bumi ini. Berarti, ya, ini mengajarkan kita untuk mengetahui tentang asal penciptaan kita. Dan untuk apa kita itu diciptakan. Sehingga dengan demikian kita tahu
kita punya tujuan, kita punya fokus, kita punya orientasi ketika kita berada di dunia ini. Nah, oleh karena itu Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah mengajarkan kita, menjelaskan kepada kita untuk mengenali sifat jiwa kita, sifat batin kita. Beliau mengatakan, ya, waqad jumi'at fi batinika sifat, ya, dan sungguh telah terkumpul di dalam batinmu sejumlah sifat. Minha sifatul bahaim. Di antaranya adalah sifat hewan, sifat hewani. Wa minha sifatus siba. Di antaranya adalah sifat liar, buas. Wa minha sifatus syayatin. Di antaranya adalah sifat syaitan, ya. Wa minha sifatul malaika, dan di antaranya adalah sifat malaikat. Nah, ini adalah sifat-sifat yang disebutkan oleh Al-Ghazali. 3 di atas itu sifat-sifat yang buruk. Ya. Itu adalah yang kita sebut dengan hawa nafsu. Adapun yang terakhir, sifatul malaika adalah sifat nanti yang diterangkan oleh beliau, itu yang didominasi dengan akal yang sehat. Karena Allah karuniakan kepada malaikat itu akal, tapi Allah tidak karuniakan hawa nafsu. Sementara hewan dan setan itu Allah karuniakan yang namanya hawa nafsu. Ya. Tapi hewan tidak Allah karuniakan akal. Setan Allah karuniakan akal dan hawa nafsu. Ya. Tinggal kita sekarang ingin mengikuti mana ini. Nah, kemudian kata Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah, farruhu, ya, haqiqatu jauharika. Ya, ruh itu adalah, ya, substansi dari dirimu. Ya. Wa ghairuha gharibu minka. Adapun selain dari ruh itu adalah sesuatu yang sejatinya, ya, engkau asing dengannya. Wa ariya indaka. Ya. Fal wajib alaika an ta'rifa hadha. Maka wajib, ya, atasmu untuk mengenali hal ini, untuk mengetahui hal ini. Wa ta'rifu anna likulli wahidin min haula'i ghidha wa sa'adah. Dan hendaknya engkau ketahui bahwasanya, ya, masing-masing dari kesemua ini, ya, dari semua sifat ini, itu mereka memiliki nutrisi dan kebahagiaan. Ya, mereka butuh nutrisi dan butuh kebahagiaan. Ya. Fa inna sa'adatal bahaim fil akli wasyurbi wan naumi wan nikahi. Sesungguhnya kebahagiaannya hewan, kebahagiaan hewani, ya, itu ada pada makan, minum, tidur, kawin. Fa in kunta minhum fajtahid fi a'malil jawfi wal farj. Ya, wa nasallallahu alaihi wasallam. Ya, apabila Anda adalah termasuk dari bangsa hewan, nah, ini bayangkan ya, sampai bahasanya Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah seperti itu, ya. Ya, fa in kunta minhum, ya, apabila kalian itu adalah termasuk mereka, orang-orang yang bersifat hewan, fajtahid, silakan Anda bersungguh-sungguh fi a'malil jawf wal farj, ya, dalam rangka beramal untuk perut dan bawahnya perut, kemaluan. Fokusnya hanya urusan perut dan bawah perutnya saja. Berarti itu adalah sifat-sifat hewani. Ya. Dan itu adalah kebahagiaannya hewan, karena hewan diciptakan, ya, hewan bisa bahagia, bisa sedih, bisa marah memang. Ya. Tapi kebahagiaan mereka itu adalah ketika Anda berikan dia makan, minum, Anda berikan dia tempat yang nyaman untuk bisa tidur, dan dia juga bisa kawin. Dia bahagia. Kalau manusia, standar kebahagiaannya seperti ini, berarti dia standar kebahagiaannya seperti hewan, gitu. Kemudian juga dikatakan, wasa'adatus siba fid darbi, ya, wal fatki. Dan kebahagiaannya hewan buas, hewan liar, itu adalah di dalam sifat suka memukul dan menyakiti. Jadi ketika mereka itu membunuh, menyakiti, itu bahagia hewan-hewan liar itu, hewan-hewan buas itu. Karena itu apabila ada manusia yang senang menyakiti, ya, senang memukul, menendang, dan yang semisalnya, ya, intinya menyakiti orang lain, maka itu adalah sifat-sifat as-siba, sifat-sifat hewan buas. Kemudian wa sa'adatu syayatin fil makri wasyarri wal hil. Adapun kebahagiaannya setan itu bahagia ketika dia berbuat makar, tipu daya, syar, keburukan, wal hil, tipu muslihat.
Jadi kalau ada manusia yang senang berbuat makar, berbuat buruk dan tipu muslihat, maka dia adalah bersifat seperti sifat syaitan, dan itu kebahagiaannya syaitan. Fa in kunta minhum fashtaghil bishtighalihim wal billah. Apabila kamu termasuk dari mereka, golongan orang-orang yang seperti setan, silakan kamu sibukkan dirimu seperti kesibukan mereka. Berbuat makar, berbuat keburukan, dan berbuat tipu muslihat. Ya. Nah, tapi ternyata ya jemaah sekalian, Allah menciptakan kesemua sifat-sifat ini, ya, yang kita sebut dengan hawa nafsu tadi, itu ada tujuannya. Apa tujuannya? Wa ta'lamu anna hadhihi sifat di ayyi syai', ya, raqib tafiq, ya, apa namanya? Wa ta'lam, engkau ketahui anna hadhihi sifat, bahwasanya sifat-sifat ini, ya, li ayyi syai'in ruqibta fika. Sifat-sifat ini ditanamkan ke dalam dirimu adalah untuk sesuatu tujuan. Artinya Allah nggak mungkin dong memberikan sifat-sifat seperti ini itu tanpa ada tujuan. Apa tujuannya? Fama khalaqah Allahu ta'ala litakuna asiruha. Allah tidaklah menciptakan sifat-sifat ini agar engkau dikuasai olehnya, agar engkau ditawan olehnya. Walakin khalaqaha hatta takuna, ya, usarik, ya. Akan tetapi Allah menciptakan, ya, semua ini agar engkaulah yang menawannya, engkau yang menguasainya, engkaulah yang mengendalikannya. Ini ujian dari Allah untuk bisa apa? Kita mengenali diri kita, kemudian kita bisa mengendalikan apa yang ada di dalam diri kita, bukan malah kita yang dikendalikan dengannya. Ya. Nah, kemudian fatushiruha lis-safari alladhi qadamak wa taj'al, ya, ihdaha markabak wal ukhra silahak hatta tasidu biha sa'adatak, ya. Agar engkau bisa menjadikan semua hal-hal ini, sifat-sifat ini, yang satu sebagai kendaraanmu, yang satu sebagai senjatamu. Jadi semua sifat ini itu bisa dijadikan kita sebagai kendaraan kita. Yang kita naiki, kita kendalikan, dan yang satu kita jadikan sebagai senjata. Hingga engkau bisa meraih kebahagiaan. Ya. Jadi ternyata kebahagiaan itu bisa kita peroleh dengan apa? Kita menguasai dan mengendalikan adanya keburukan-keburukan dari sifat-sifat yang sudah Allah tanamkan di dalam diri kita. Karena itu beliau menerangkan ada 3 elemen sempurnanya kebahagiaan. Beliau katakan, tamamus sa'adati, ya, mabniun ala thalathati asya. Sempurnanya kebahagiaan itu dibangun di atas 3 elemen, 3 unsur. Pertama adalah kuwatul ghadab, potensi amarah. Kedua adalah kuwatus syahwah, potensi syahwat. Yang ketiga adalah kuwatul ilm, potensi ilmu. Wa yahtaju an yakuna amruha mutawassitan. Dan hal ini semua membutuhkan kondisi yang wasat, pertengahan yang moderat, pertengahan yang sedang-sedang saja. Nah, kata Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu taala, ya, la'alla taziduhu quwwat asy-syahwati fatukhrijuhu ila rukhasi fayahliku, ya. Fayahlaku, ya. Nah, supaya potensi syahwat tadi itu tidak bertambah, tidak meningkat, sehingga akhirnya menyebabkan kalian, ya, menjadi sesuatu yang murah. Kemudian kalian pun binasa. Au tazidu quwa al-ghadab fatukhrijuhu ila al-jumu'i fayahlak. Atau agar potensi amarahnya tidak meledak sehingga, ya, mengeluarkan dia hingga menjadi sesuatu yang bodoh. Artinya bodoh al-jumu' di sini artinya orang yang kehilangan akalnya, nggak sadar akan ucapannya, omongannya, akhirnya itu pun akan menghancurkan dirinya. Ya. Nah, akan tetapi faida tawassattal quwwatan bi isyarati quwwatil ilm dalla ala tariqil hidayah. Ya, namun apabila kedua potensi ini
dilakukan secara pertengahan, sedang-sedang saja, sesuai dengan petunjuk potensi ilmu, maka dia akan menunjukkan ke jalan hidayah. Jadi yang menjadi apa? Yang menjadi pembimbingnya adalah apa? Ilmu. Ya, kemarahan dan syahwat itu harus dibimbing dengan ilmu. Ya. Nah, oleh karena itu kata Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu taala, ya wa kadzalikal ghadab idza zada sahula alaihi ad-darb wal qatl. Demikianlah amarah. Apabila amarah itu berlebihan, melampaui batas, maka orang itu akan mudah memukul dan membunuh. Ya, tapi di sisi lain, ya, wa idza naqasa dhahabat al-ghira wal hamiyah fid din wad dunya. Akan tetapi apabila amarah itu terlalu kurang, maka akan menghilangkan rasa cemburu dan kepedulian terhadap agama dan dunia. Wa idza tawassata kana as-sabru wasyaja'a wal hikmah. Namun apabila amarah itu adalah pertengahan, maka akan melahirkan kesabaran, keberanian dan hikmah. Wa kadza syahwat, demikian pula dengan syahwat. Idza zadat ya kana al-fisq wal fujur. Apabila syahwat itu berlebihan, maka akan menghantarkan kepada kefasikan dan kefajiran. Ya, wa in naqasat kana al-ajzu wal futur. Tapi apabila syahwat itu kurang, maka akan menyebabkan lemah dan lesu. Tetapi wa in tawassatat ya kana al-iffa wal qanaah ya wa amsalu dzalika. Akan tapi apabila syahwat itu adalah dikelola secara pertengahan, maka akan melahirkan kesucian atau iffah dan qanaah atau kecukupan atau yang semisalnya. Dari sini apa yang kita pelajari? Yang kita pelajari adalah regulasi diri. Bagaimana seseorang dia harus bisa mengukur dirinya, amarahnya dan syahwatnya agar tidak berlebihan dan agar tidak kurang. Artinya, kita nggak diperintahkan untuk membunuh amarah, membunuh syahwat. Nggak mungkin bisa. Karena amarah dan syahwat, ya, itu adalah majbulah. Sesuatu yang sudah Allah tanamkan di dalam diri kita. Karenanya kita nggak bisa menghilangkan amarah. Kita nggak bisa menghilangkan syahwat. Nggak bisa. Ya. Yang bisa kita lakukan adalah apa? Adalah kita kendalikan, kita atur. Imma kita yang mengendalikan atau kita yang dikendalikan. Ya. Oleh karenanya apabila seseorang itu dia berusaha menghilangkan, ya sehingga akhirnya kemarahannya kurang, syahwatnya kurang, itu juga jelek. Dia akan kehilangan yang namanya ghirah, rasa cemburu terhadap agamanya, terhadap istrinya, terhadap anaknya. Kehilangan hamimah, ya, rasa memiliki, rasa peduli. Demikian pula syahwat apabila hilang juga demikian. Dia akan lemah dan lesu. Ya, akhirnya apa? Akhirnya muncullah bid'ah seperti bid'ahnya orang-orang Nasara, yaitu selibat. Selibat artinya hidup ya dengan keadaan tidak mau menikah. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, kata Abu Hamid Al-Ghazali, ya, kesempurnaan dari nikmat hati, beliau mengatakan, ya, khalaqallahu al-insana fi ahsani taqwim. Ya. Afwan, ini bukan ucapannya Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah. Ini adalah ucapannya Dr. Sundus, ya, Al-Iraqi. Beliau adalah salah satu penuntut ilmu yang beliau concern di dalam dunia psikologi Islam. Ya, dan tulisannya beliau banyak ya, di antaranya di Islam Web dan yang semisalnya. Ya, ini kelupaan ya menyebutkan nama penulisnya ya. Beliau mengatakan, khalaqallahu al-insana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan manusia itu dalam bentuk komposisi struktur yang paling baik. Ya. Wa karramahu ala sa'iril makhluqat. Dan Allah memuliakan manusia itu atas seluruh makhluk yang ada. Wa ja'ala li kulli adwin min a'dha'il insan kamalan in lam yahsul lahu fahuwa fi qalaq wa ittirab wa alam. Ya. Dan Allah menjadikan setiap anggota tubuh manusia itu dalam keadaan sempurna. Ya. Dan apabila ia tidak memperolehnya, maka dia akan dalam kondisi yang galau, goncang, dan pilu, sedih. Ya, makanya
faja'ala kamal al-ain bil ibsar. Makanya Allah jadikan kesempurnaan mata itu dengan bisa melihat. Wa kamal udhun bis sama', dan kesempurnaan telinga dengan mendengar. Wa kamalul lisan bin nutq, dan kesempurnaan lisan dengan cara berbicara. Ya. Nah, oleh karena itu, wa idza adamat hadhihi al-a'dha al-quwwa allati biha kamaliha hasal al-alam wa naqs. Dan apabila keseluruh anggota ini nggak ada, ya potensi ini semua hilang, ya, maka dia akan memperoleh yang namanya kepiluan dan kekurangan. Wa kadzalika ja'alallahu kamalal qalb. Demikian pula Allah menjadikan kesempurnaan hati, ya, wa na'imahu, dan kenikmatannya, wa sururahu, dan kegembiraannya, wa ladzatahu, dan kelezatannya, wa tuma'ninatahu, dan ketenangannya, fi ma'rifati rabbih. Ya, itu kuncinya. Dengan cara mengenali Rabb-nya, wa mahabbatihi, dan mencintainya, ya, wal anasu bihi, dan senang dengannya, wa syuk ilaihi, merasa rindu kepadanya, wal amal bima yurdihi, dan mengamalkan apa yang Allah ridhoi. Itulah kesempurnaan hati. Kesempurnaan nikmatnya hati, kegembiraan hati, kelezatan hati, ketenangan hati, itu ada pada mengenal Allah, mencintai Allah, ya, merasa senang dengannya, rindu dengannya, dan mengamalkan apa yang Allah ridhoi. Nah, kemudian beliau menyebutkan ini di dalam bab, ya, dari tulisan beliau yang namanya Fiqhud Dunya wal Akhirah, ya, yaitu fikih dunia dan akhirat. Artinya memahami dunia dan akhirat. Beliau mengatakan, ja'alallahu likulli syai'in zinatan wa maqsudan, ya, maqsudan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan segala sesuatu itu, ya, memiliki zina, perhiasan, dan memiliki maksud atau tujuan. Ya, beliau contohkan ini. Fannabatat laha zina. Tumbuhan itu memiliki perhiasan. Wahyal aghsan wal awraq wal azhar. Apa perhiasannya? Yaitu dahan, daun, bunga. Walakin al-maqsad al-hubub wathimar. Akan tetapi tujuan dari tanaman itu adalah apa? Dia berbiji dan berbuah. Itu tujuannya. Adapun daun, ranting, bunga, dan semisalnya itu adalah perhiasannya. Tapi tujuan keberadaannya dia adalah untuk berbuah dan berbunga. Demikian pula wathiyabula hazinah. Pakaian itu juga memiliki sisi perhiasan. Ya. Dia itu adalah perhiasan, tapi wal maksud, tujuannya berpakaian adalah apa? Satrul aurah, menutupi aurat bagi manusia. Ya. Dia adalah perhiasan yang menghiasi, tapi tujuan utamanya adalah untuk menutupi aurat. Wa kadzalika dunya zina. Demikian pula dunia itu adalah perhiasan. Wa kullu ma 'alaiha zina, dan semua apa yang ada di dalamnya juga perhiasan. Tapi apa tujuannya? Maksud dari dunia itu, wal maksud al-iman wal a'malu salihah. Tujuan dunia ini Allah adakan adalah supaya kita bisa beriman kepada Allah dan beramal saleh. Iman mengharuskan kita mengenal Allah, beramal saleh mengharuskan kita beribadah hanya kepada Allah. Ya, wa dunya zina, dunia itu perhiasan. Wal maksud al-akhirah, tujuannya adalah akhirat. Artinya dunia ini tempat kita sementara, memang indah dan seringkali menipu. Karena tujuan kita berada di dunia ini, ujung-ujungnya, akhir-akhirnya adalah akhirat. Ya. Oleh karena itu dikatakan wa kullu man nasiyal maqsad, ya, ta'allaqa bizina. Setiap orang yang dia lupa dengan tujuannya, maka dia akan terikat dengan perhiasan. Dia akan terpaut dengan perhiasan. Wal anbiya'u alaihimussalam, ya, wal anbiya'u alaihimussalatu wassalam wa atba'uhum yashtaghilluna bil maqasid. Para nabi alaihimussalatu wassalam dan para pengikut nabi, mereka sibuk untuk mencari maksud tadi, tujuan. Wa ahlu dunya, adapun para pencari dunia, penikmat dunia, orang-orang yang terlena dengan dunia, yastaghilluna bizinati wal lahu wal la'b. Mereka sibuk dengan perhiasan-perhiasan dan permainan-permainan,
dan hal-hal yang melalaikan itu semua. Sementara wallahu amarona an na'khudha minad dunya biqadaril hajah. Ini kayak bisa menjadi kaidah ini. Ya, wa na'malu lil akhirah biqadarit taqah. Ya. Wallahu Allah amarona memerintahkan kita an na'khudha minad dunya biqadaril hajah, untuk mengambil dari dunia ini sesuai dengan kebutuhan kita. Sesuai dengan kebutuhan. Tidak kurang dan tidak lebih. Sesuai dengan kebutuhan. Wa na'malu lil akhirah, dan Allah memerintahkan kita untuk beramal bagi akhirat kita biqadari taqah, sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Ngambil dunia sesuai dengan kebutuhan. Beramal, beribadah untuk akhirat sesuai dengan kemampuan kita, dan Allah nggak mungkin memberikan perintah melebihi daripada kemampuan kita. Ya. Nah, lalu kemudian beliau mengatakan, ya, wa idza ta'arradat fi hayatina al-asya' wa zinat ma'al maqsad wa huwa ibadatullah wahdahu la syarika la wa ta'atuhu wa ta'atu rasulih sallallahu alaihi wasallam qaddamna ma yuhibbullah wa huwa ibadatuhu wa ta'atuhu wa ta'atu rasulih sallallahu alaihi wasallam wal jihadu fi sabilihi wa nashru dinihi. Ya. Nah. Dan apabila ya, apa namanya, di dalam kehidupan kita ini, ya, kita ingin mengumpulkan, ya, sesuatu, termasuk perhiasan di samping dengan tujuan, ya, tujuan kita berada di dunia ini yaitu beribadah kepada Allah semata, tidak menyekutukannya, menaati Allah dan menaati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka ya kita hendaknya mendahulukan, ya, apa yang Allah cintai, yaitu mengibadahi semata dan menaatinya dan menaati Rasulnya, berjihad di jalannya dan menyebarkan agamanya. Ya. Nah, lalu kemudian perlu kita perhatikan ada origin of happiness and unhappiness, ada asal dari kebahagiaan dan ketidakbahagiaan. Ya. Beliau mengatakan, ja'alallahu azza wa jalla sa'adatal insan, ya, wa syaqa'ahu bihasabi ma yasduru minhu minal iman wal a'mali salihah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebahagiaan seorang manusia ataupun kesengsaraannya itu sesuai dengan apa yang berasal darinya berupa keimanan dan amal saleh. Au dhidduha minal kufri wal amali sayyi'ah, atau lawannya, yaitu dari kekufuran dan amal keburukan. Artinya apabila seorang itu dipenuhi dengan iman dan amal soleh, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan. Apabila dipenuhi dengan kekufuran dan amal keburukan, maka dia akan mendapatkan syaqawah, kesengsaraan. Faman amana wa qama bima amarahu Allahu wa rasuluhu bihi minal a'mali salihah sa'ida fi dunya, thumma zadat sa'adatuhu 'indal maut bimalaikati tubshiruhu bima yasurruhu, thumma tazdada sa'adatuhu idza udkhila al-qabr, thumma tazdada fil hasyr, thumma tazidu fatablughu kamaluha idza adkhala al-jannah. Allahu akbar. Adapun orang yang beriman kepada Allah dan menegakkan perintah Allah, apa yang Allah perintahkan dan apa yang diperintahkan oleh Rasulnya dari amal yang saleh, maka dia akan bahagia di dunia. Kemudian akan bertambah kebahagiaannya ketika dia mati, di mana malaikat akan memberikan berita gembira kepadanya. Kemudian akan bertambah lagi kebahagiaannya ketika dia dimasukkan ke dalam kuburannya. Kemudian akan bertambah lagi kebahagiaannya ketika dia berada di hari kebangkitan. Kemudian akan bertambah lagi dan semakin mencapai kesempurnaan ketika dia dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan demi kebahagiaan akan dia peroleh. Wa hakadha idza kafara al-insan, demikian pula apabila seorang itu kufur, wa sa'at a'maluhu, amalnya buruk, apa yang terjadi? Syaqiya wa sa'at ahwaluhu fid dunya, sengsara dan buruk kondisinya di dunia. Thumma tasdadu 'indal maut, kemudian akan bertambah kesengsaraannya ketika mati. Thumma tasdadu fil qabri, kemudian akan bertambah kesengsaraannya di kubur. Thumma tasdadu 'indal hasyr, kemudian semakin bertambah kesengsaraannya ketika Allah bangkitkan di padang mahsyar. Thumma tazidu wa tablughu kamaluha fin nar,
kemudian akan bertambah dan mencapai kesempurnaan kesengsaraannya ketika Allah masukkan dia ke dalam neraka. Wal iyadu billah. Wa man tanawwa'at a'maluhu al-mardiyah lillahi al-mahbuba lahu fid dunya tanawwa'at al-aqsam allati yataladdadu biha fil jannah wa kathurat bihasabi kathrati a'malihi. Siapa yang bermacam-macam bervariasi amalnya yang Allah ridhoi, Allah cintai, ya, di dunia, maka akan semakin bermacam-macam pula, bervariasi pula jenis-jenis, ya, kelezatan dan kenikmatan yang akan dia dapatkan di surga. Dan itu semakin banyak sesuai dengan semakin banyaknya amalnya. Demikian pula wa man tanawwa'at a'maluhu al-maskhutha lillahi al-mabghudha lahu. Siapa orang yang semakin bervariasi amalnya yang Allah murkai, yang Allah benci, fi hadhihi dar, di dunia ini, tanawwa'at al-aqsam allati yata'allamu biha fin nar, maka akan semakin bervariasi pula jenis-jenis, ya, kesengsaraan yang akan dia rasakan di neraka. Wa kathurat bihasabi kathrati amalihi, dan akan semakin banyak, ya, sesuai dengan banyaknya amalnya. Nah, jadi apabila kita ringkas jemaah sekalian, the origin of happiness itu letaknya pada hati, qalbu, ya. Dan itu kata para ulama kita semuanya sepakat, ya, harus diawali dengan ma'rifatullah, mengenal Allah. Wa man arafahu ahabbahu, siapa mengenal Allah pasti akan mencintai Allah. Asalkan caranya dia mengenali benar. Dia mengenali Allah melalui makhluknya, ayat-ayatnya, tanda-tandanya, dan melalui Al-Quranul Karim. Dan apabila tumbuh mahabbatullah, akan tumbuh rajaknya, khaufnya, muraqabahnya, hayaknya, syaja'ahnya, tawakalnya, dan seterusnya. Dan itu yang akan semakin memperkuat dirinya mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Allah karuniakan kebahagiaan di dalam dirinya, karena kebahagiaan as-sa'adah itu karunia dari Allah, pemberian dari Allah, hibah dari Allah. Lalu kemudian dia ambil sebab-sebab agar dia bisa bahagia dengan cara dia mendekatkan diri kepada Allah, mencari sebab-sebab kebahagiaan. Dan kemudian yang ketiga, dia berusaha untuk apa? Untuk senantiasa menjaga sebab-sebab kebahagiaan itu melekat pada dirinya. Kemudian mengenal diri. Dan untuk mengenal Allah, semakin, ya, ingin mengenal Allah, maka juga diawali dengan mengenal diri. Karena orang yang dia mengenal dirinya akan semakin besar, ya, pengetahuan dia tentang kebesaran Allah. Karena Allah isyaratkan, wa fi anfusikum afala tubsirun, di dalam dirimu ada tanda-tanda kebesaran Allah. Kenapa kalian tidak memperhatikannya? Dan seseorang yang dia mengenali dirinya dengan cara yang benar, perhatikan ini, dengan cara yang sahih, dan ini ada bahasannya, insya Allah nanti mungkin kita akan bahas di kelas orang tua teladan di part 2, ya, yaitu konsep mengenal diri. Maka seseorang akan mencintai dirinya. Mencintai diri itu nggak salah, bahkan dituntut, itu benar. Kenapa? Hubbun nafs, ya, mencintai diri itu bagian dari seseorang menghargai pemberian Allah. Karena Allah menciptakan dia fi ahsani taqwim, maka dia harus pelihara dirinya, jaga dirinya. Dia harus cintai dirinya. Karena dengan hubbun nafs, mencintai diri, self-love, dia akan menjaga, memelihara dirinya, self-care. Self-awareness, dia akan lebih paham tentang dirinya. Self-regulation, dia akan lebih mampu untuk memanage dirinya, meregulasi dirinya, dhabtun nafs. Ya. Kemudian mengenali dunia. Dengan mengenali dunia, dia akan tahu dunia ini adalah tempat persinggahan sementara. Bukan tempat abadi. Bukan kampung halaman yang seseorang akan tinggal untuk selamanya. Sebab kelak dia akan meninggalkan dunia. Maka ambillah dunia seperlunya, sesuai dengan hajat, sesuai dengan kebutuhan. Ya. Bukan artinya kita disuruh meninggalkan dunia, enggak. Karena Allah mengatakan wala tansa nasibaka fid dunya. Janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Makanya Allah jadikan kita khalifatul fil ard, ya, sebagai pemakmur di muka bumi ini. Dan Allah ciptakan dan tundukkan semua yang ada di langit dan di bumi untuk kita manusia, maslahat manusia. Dan ini menunjukkan Allah memuliakan kita. Karenanya, ya, orang yang mengenal dunia, maka dia akan mengenal bahwasanya ini adalah tempat dia transit sementara. Dia mengumpulkan bekal untuk menuju perjalanan yang sebenarnya, yaitu akhirat.
Dan orang yang mengenal akhirat, maka dia akan menjadikan akhirat sebagai obsesinya, sebagai tujuan akhirnya, sebagai fokus dan konsentrasinya dan orientasinya. Sehingga apabila dia menganggap dunia itu adalah tempat transit, dan kemudian dia punya tujuan akhirnya adalah akhirat, yaitu surga Allah, maka ini semua akan menjadikan dia orang yang memiliki orientasi, fokus, dan tujuan, dan dia akan berjuang untuk bisa mencapai tujuannya. Dia akan menjadi sosok yang kuat, tangguh, dan tegar, dan dia akan mendapatkan kebahagiaan. Dan ini semua nggak akan bisa diperoleh kecuali dengan iman dan amal saleh. Iman dan amal saleh. Itulah pokok daripada, asal daripada kebahagiaan atau happiness. Ya wallahu ta'ala shawab ya. Ya mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat. Ya, ini udah pas jam 9 ya. Dan ini sebenarnya kami sarikan dari ya sebagian besarnya dari risalahnya Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu taala, Kimyatus Sa'adah, dan juga tulisan dari Dr. Sundus Al-Iraqi ya, yang saya ambil dari website Islam Web kalau nggak salah ya. Nah, baik, mungkin ini yang bisa disampaikan di kesempatan kita pada malam hari ini. Untuk selanjutnya waktu dan tempat saya serahkan kembali kepada akhuna Raga Al-Pujiwa. Nah, Ya, Masya Allah Ustaz, barakallahu fiik atas materi yang disampaikan. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk saja ke sesi tanya jawab kali ya. Untuk para peserta, silakan untuk yang mau bertanya bisa langsung raise hand. Ya, masih ditunggu Ustaz, masih belum ada yang raise hand. Sambil menunggu pertanyaan yang masuk, masih belum ada yang masuk. Jadi tadi tuh Masya Allah materinya Ustaz. Kalau menurut Anda nih tadi materi yang dibawain tuh kayak apa namanya, indah ya kalau Anda bilang ya. Maksudnya kebahagiaan yang sejati itu benar-benar materi yang melengkapi materi sebelumnya yang disampaikan Kak Yogi sih kalau menurut Anda, Masya Allah. Ini masih belum ada yang mau bertanya? Ada yang raise hand atau mungkin bisa di kolom chat kalau enggak untuk raise hand. ya. Biasanya ya Bang Raga, kalau nggak ada pertanyaan itu nggak lepas dari dua kemungkinan. Apa Umumnya, kemungkinan pertama adalah udah jelas, alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang kedua, nggak ngerti. sehingga akhirnya nggak tahu apa yang ditanyakan. Juga mungkin bisa jadi juga karena ini apa namanya terlalu berat juga mungkin ya. Karena kan memang ini sudah ada yang raise hand ya. Mungkin dari apa namanya dari hamba Allah ini. Silakan mungkin mau di-unmute langsung bertanya pada Ustadz. Fadol. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz dan panitia sekalian. Jazakumullah khairan atas materinya yang Masya Allah sangat menampar dan membuat refleksi diri. Ini Ustadz yang mau saya tanyakan, bagaimana caranya Ustadz untuk melakukan pendekatan pada anak usia remaja tentang materi barusan gitu Ustadz, terutama anak remaja yang sedang dia memang merasa tertekan karena keinginannya tidak dipenuhi, namun memang keinginannya itu yang tidak sesuai syariat gitu, sebagaimana anak-anak remaja banyak alami, misalkan senang K-pop, cuman karena tidak dituruti akhirnya dilarang masuk pondok, akhirnya seperti stres dan sangat tertekan gitu Ustaz. Pengen mengajak dengan tadi Ustaz cara-cara tadi yang supaya bahagia kan, mengenal Allah dan sebagainya, cuman dia kayak masih sulit untuk menerimanya gitu Ustaz. Maksudnya mohon nasihatnya Ustaz untuk pendekatannya sebaiknya seperti apa kalau untuk anak remaja seperti itu. Jazakallahu khairan Ustaz, barakallahu fiik. Nah, baik, wa jazakallahu khair wa fiik barakallah. Baik ya. Jadi sebenarnya materi yang kita bahas ini kan yang namanya aslus sa'adah ya. Ini memang mungkin lebih banyak ke arah konsep atau teori ya. Jadi memang tidak banyak menyinggung tentang masalah praktek ataupun contoh-contoh. Kenapa? Karena memang yang namanya belajar
itu nggak bisa kita langsung raih semuanya sekaligus dalam satu waktu kita bisa memahami semua. Karena poin-poin yang saya sampaikan itu juga membutuhkan perincian-perincian, terutama tentang bagaimana caranya menumbuhkan ma'rifatullah, mahabbatullah, mahabbatur rasul, ya. Lalu kemudian juga yang berkaitan dengan konsep untuk menumbuhkan supaya manusia, ya termasuk anak-anak kita itu bisa memiliki keimanan yang benar dan beramal soleh dan seterusnya. Karena itu memang langkah-langkahnya itu masih banyak dan panjang sebenarnya. Nah, cuma di sini kita masih mempelajari tentang ini loh, pokok kebahagiaan dari banyaknya standar-standar kebahagiaan yang ada, yang dimiliki oleh manusia, bahwasanya di dalam agama kita itu ini yang menjadi ya aslus sa'adah, the origin of happiness, itu adalah ini. Nah, karena itu apabila kita dapati ya ada orang atau ada anak-anak apalagi yang sudah remaja, dia tidak merasa enjoy ketika diajak beribadah, tidak merasa enjoy ketika diajak belajar atau menuntut ilmu, tidak merasa enjoy ketika diajak kepada kebaikan-kebaikan, atau yang semisalnya, berarti ada sesuatu dengan orang tersebut, dengan remaja tersebut. Berarti itu indikasi yang tampak, yang nyata, bahwasanya belum terbentuk di dalam dirinya ini tadi, aslus sa'adah, pokok ataupun ya fundamen daripada kebahagiaan, yaitu mungkin dia dipondokkan, mungkin dia sibuk dengan menghafal dan lain sebagainya, tapi itu tidak menyentuh dan tidak membentuk hatinya. Kenapa? Karena nggak bisa lepas dari peran orang tua ketika mendidik, tidak memberikan fundamen yang tepat, tidak mendidik dengan hikmah. Seringkali mungkin kita melakukan kesalahan dengan hanya fokus kepada sesuatu yang sifatnya tangible, yang kelihatan, yang tampak, yaitu pencapaian akademik, pencapaian kuantitas, banyak-banyakan hafalan, ataupun juga pencapaian digit angka dalam rapot dan yang semisalnya, tapi kita lupa dengan perkara yang paling mendasar. Sehingga akhirnya itu yang menjadi problem. Apalagi udah dipondokkan, nggak bahagia dia. Padahal seharusnya dipondokkan bahagia kan, seharusnya. Tapi ternyata kenapa kok nggak bahagia? Ya itu berarti banyak faktor. Faktor dari diri, faktor dari lingkungan, ya faktor internal dan faktor eksternal tentunya. Itu banyak faktornya. Nah, oleh karena itu, kalau kita mendapati adanya fenomena seperti ini, yang harus kita lakukan apa? Yang kita lakukan adalah kita coba untuk mencari tahu dulu akar masalahnya. Kenapa sih dia nggak bahagianya itu kenapa gitu loh. Berarti kita berusaha untuk mencari tahu. Bagaimana cara kita mencari tahu? Ya, metodenya sebenarnya sama seperti dokter ya. Ketika ada orang orang yang sakit maksud saya datang, itu perlu adanya diagnosa. Diagnosa yang pertama itu adalah apa? Adalah anamnesa. Kita berusaha untuk mencari tahu penyakit dari gejala dengan cara apa? Kita tanya kepada pasien tadi, yang sakit bagian mana, apa yang sakit. Nah, juga sama. Apabila kita melihat ada anak kita atau keponakan kita atau adik kita misalnya, itu kok di usianya yang seperti itu ternyata dia merasakan cemas, bimbang, galau, nggak jelas dan lain sebagainya, maka kita coba untuk apa? Untuk mendiagnosa dulu gitu loh. Ya tentunya ini butuh ilmu, butuh kesabaran, butuh waktu, butuh proses. Ya, tapi kita tetap harus berusaha mendekati dia, ya, membangun koneksi, ngajak ngobrol. Kemudian kita cari tahu apa yang menyebabkan dia menjadi seperti itu. Nah, dari kita membangun koneksi sehingga akhirnya dia mau bercerita, dia mau menjelaskan, dari situ kita akan bisa memetakan masalah, memetakan problem. Akhirnya kita bisa cari tahu akar masalahnya itu apa gitu loh. Apakah memang benar-benar dari diri sang anak yang memang belum terbentuk tentang pemahaman agamanya, akidahnya, atau memang dari kondisi lingkungan, pondok, dan yang semisalnya yang membuat dia nggak nyaman misalnya. Jadi kita harus cari tahu dulu gitu loh, apa akar masalahnya. Setelah kita ketemu, tahu akar masalahnya, maka kita berusaha untuk mengevaluasi. Jadi ini metode yang sebenarnya sudah sering saya sampaikan di dalam kajian-kajian saya. Ini yang saya ambil dari buku Parenting Skills.
itu disingkat dari kata search. S-E-A-R-C-H. S-E-A-R-C-H. Ya, search. Pertama, kata search itu cari tahu dulu. Apa masalahnya? Kemudian yang kedua, setelah mendapatkan informasi, kita evaluate, mengevaluasi. Evaluasi, oh ternyata ini kesalahan saya sebagai orang tua. Ya, oh ini kesalahan ini. Apa? Jadi kita tahu ini, apa akar masalahnya. Kita evaluasi. Setelah evaluasi, kita acknowledge. S-A-A, acknowledge, kita akui, iktiraf. Wah, ternyata memang selama ini saya sebagai orang tua, saya kurang ini, kurang itu. Acknowledge, kita akui dulu. Karena seseorang akan nggak bisa memperbaiki sesuatu apabila dia nggak mengakui kekurangan dan kesalahannya. Setelah dia akui, tahu salahnya, baru itu starting point dia beranjak untuk melangkah melakukan perbaikan. Ya, baru setelah itu SEA-R, reinforce, mengumpulkan kekuatan. Bagaimana cara dia mengumpulkan kekuatan? Pertama, minta kekuatan kepada sang pemilik kekuatan, Allah Al-Qawi. Berdoa kepada Allah, minta kepada Allah. Setelah sebelumnya acknowledge, kita akui kesalahan kita di hadapan Allah, bertaubat, istighfar kepada Allah. Kemudian baru setelah itu kita mengumpulkan kekuatan. Kekuatan yang paling kuat adalah pertolongan dari Allah, la haula wala quwata illa billah. Baru kemudian setelah itu kita terus tetap belajar, menuntut ilmu. Karena ilmu itu adalah nur, cahaya yang dapat menjadi pelita bagi kita saat kita merasa bingung, ya, pada saat dunia kita lihat itu begitu gelapnya, maka ilmu yang akan menjadi cahaya. Karena itu makanya kita harus mengumpulkan kekuatan, reinforce. Baru kemudian setelah itu change, melakukan perubahan. Baru kita rubah. Ya. Kita melakukan tahapan-tahapan, step-step merubah. Diawali dari diri kita, baru kemudian ke anak kita. Baru kemudian setelah itu hang on. Ya, berpegangan erat, hang on, ya. Nah, jadi kita konsisten dan komitmen, bukan move on ya. Soalnya kemarin habis ngobrol dengan Bang Raga katanya harus move on dari kebaikan. Bukan, kalau dalam kebaikan kita jangan move on, kita harus hold on dan hang on. Kita harus berpegangan terus, konsisten dan komitmen dengan kebaikan. Jangan move on malah. Ya. Nah, ini diantara ya mungkin cara-cara yang bisa kita ambil ya. Itu diantaranya dari buku Parenting Skills. Buku Parenting Skills ini ditulis oleh dua ilmuwan pakar pendidikan anak, pakar parenting dari, kalau nggak salah ingat, dari Inggris ya. Dan Muslim beliau. Muslim. Ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Yang selanjutnya bisa ke Pak Rashid Mujahid. Bisa silakan Pak bertanya langsung. Ya, baik, Syukron. Kak Azhar. Bismillah. Ustadz, yang referensi Al-Kamil Hafiz itu kalau nggak salah sering dipakai untuk kalangan sufisme gitu, Ustadz ya. Bahkan sebagian menyimpulkan bahwa jalan kebahagiaan itu adalah dengan jalan sufisme gitu. Itu benar nggak sih, Ustadz ya? Nah, toyib. Jadi memang kalau kita berbicara tentang sufi ya, ini jadi agak sedikit keluar dari pembahasan sebenarnya. Ya. Apa agak bertanya beda dengan topik, Ustaz? Iya, nah. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara tentang sufi atau sufisme, ya memang kalau kita coba lihat itu secara asal nggak ada namanya sufi di dalam Islam, itu nggak ada. Ya. Tapi istilah ini memang dimunculkan oleh orang-orang ya setelahnya, yaitu khususnya setelah dari generasi yang terbaik, itu dalam rangka untuk apa? Untuk menyibukkan diri dengan ibadah. Nah, oleh karena itu apabila kita dapati seperti misalnya disebutkan seperti Robi'ah Al-Adawiyah atau Al-Junaid dan yang semisalnya, ya itu sebenarnya mereka orang-orang soleh, ya orang-orang soleh. Nah, tapi seringkali dinukil oleh sebagian orang yang terlalu hulu, yang terlalu berlebihan, akhirnya seakan-akan orang-orang soleh ini, mereka ini orang-orang yang yang punya kelebihan-kelebihan, bahkan itu sangat luar biasa seperti karomah atau yang semisalnya. Sama juga seperti misalnya contohnya itu seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Itu salah satu ulama ahlu sunnah.
Ya. Lalu kemudian ditulis oleh generasi jauh setelahnya namanya Manaqib Abdul Qadir Al-Jailani. Isinya itu adalah khurafat, takhayul, dan lain sebagainya. Yang tidak jelas penyandarannya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kita menghormati, memuliakan para ulama seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya, namun apabila ada orang-orang yang mereka menyandarkan sesuatu yang tidak ada buktinya, maka tentunya kita harus menolaknya, kita harus barok berlepas diri darinya. Nah juga demikian yang namanya sufia atau sufisme, itu adalah sesuatu yang ya orang yang mengklaim harus menunjukkan dalilnya apa. Sementara kita udah jelas, kita punya Al-Quran, kita punya Sunnah, dan juga Nabi SAW mengisyaratkan agar kita mengikuti siapa? Mengikuti para sahabat Nabi. Mengikuti mereka. Nabi banyak dalil-dalilnya. Misalnya Nabi mengatakan, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah pada generasiku, kemudian setelahnya. Lalu kemudian juga di dalam sejumlah riwayat, Nabi SAW beliau pernah bersabda, ya, ketika itu para sahabat sedang duduk nongkrong bersama Nabi SAW, nongkrong yang bermanfaat. Ya, alal bisat, di atas semacam alas seperti karpet. Kemudian Nabi mengatakan, innaha satakunu fitnah. Sesungguhnya akan datang suatu fitnah. Dan beliau ulangi. Ya, kemudian ketika sahabat mendengar ucapan Nabi SAW ini, mereka bertanya, ya, Madza nasna ya Rasulullah? Lantas apa yang kita lakukan, wahai Rasulullah alaihi salatu wassalam? Maka Nabi ya fa'amsaka 'alal bisat. Beliau menggenggam bisat tadi, karpet tadi, beliau genggam. Kemudian beliau mengatakan taf'alu hakada. Lakukan ini. Lakukan yang seperti ini. Artinya apa? Artinya menggenggam, ya, Nabi memberikan kinayah, menggenggam apa? Yaitu yang aku dan kalian berada di atasnya. Ya, juga banyak dalil-dalil yang seperti ini. Yang menunjukkan yang namanya keselamatan itu adalah dengan mengikuti orang-orang terdahulu yang saleh, atau kita sebut dengan salafun saleh. Adapun dikatakan jalan keselamatan dengan sufisme atau dengan thariqah atau yang semisalnya, maka sebenarnya gampang saja. Apabila ada orang mengklaim demikian, maka tunjukkan dalilnya, hujahnya, dan dalil itu tentunya apa yang berasal dari qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Adapun selain itu, sebagaimana kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau mengatakan yaqulul ulumi siwal Quran masyghalah. Semua ilmu selain Al-Qur'an itu melenakan, menyibukkan. Ilal hadits wal fiqh fid din, kecuali ilmu hadis dan ilmu fikih di dalam agama. Ya. Al-ilmu ma fihi qala haddatsana au akhbarana au anba'ana. Ilmu itu adalah apabila di dalamnya itu ada yang namanya akhbarana, haddatsana. Apa artinya? Ada sanad menceritakan kepada kami, mengkhabarkan kepada kami, menginformasikan kepada kami untuk bisa dicek ini informasinya otentik enggak. Makanya kata Imam Syafi'i, wa ma siwa dzaka illa wasawisu syayatin. Adapun selain ini enggak ada sanadnya, itu waswas syaitan. Hanyalah waswasnya setan. Makanya kita tidak mau berpegang dengan cerita-cerita, kisah-kisah atau yang semisalnya seperti manaqib, meskipun itu dari orang-orang soleh, tapi kalau nggak jelas sanadnya, sekalipun sahih, ya, sekalipun sahih, otentik, tapi apabila tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, maka kita lebih mendahulukan Rasulullah. Kenapa? Karena kewajiban kita adalah mengikuti Rasulullah. Kita nggak punya kewajiban mengikuti fulan, dan fulan. Ya, nah oleh karena itu makanya, ya, kalau ada yang mengklaim bahwasanya keselamatan ada pada jalan sufistik atau sufisme, maka tunjukkan apa dalil Anda mengatakan demikian. Adapun Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah, beliau memang adalah salah satu ulama yang sering dirujuk sebagai salah satu tokoh sufi, ya, bahkan di tanah air kita ini, ya, itu masyarakatnya mengklaim bahwasanya mereka mazhabnya Syafi'iyah, kemudian akidahnya Asy'ariyah, sufinya Ghazaliyah, mengikuti Imam Al-Ghazali. Pertanyaannya adalah, wahai saudara-saudaraku, apa argumentasi Anda mengklasifikasikan beragama seperti itu? Ketika Anda mengatakan
fikihku adalah Syafi'iyah. Apakah Imam Syafi'i nggak ngerti tentang akidah? Kenapa kita nggak merujuk kepada beliau pula di dalam masalah akidah? Ya, juga demikian dengan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, akidahku Asy'ariyah. Yang jadi pertanyaan adalah, di fase mana Anda mengambil akidah tersebut? Apakah di fase pertama ketika Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah masih belajar kepada gurunya yang seorang tokoh Mu'tazilah, Abu Ali Al-Jubai, tokoh Mu'tazilah, salah satu kelompok sesat. Akhirnya beliau berlepas diri darinya, ya. Lalu kemudian beliau belajar hadis, dan itu masa transisi, ya, yaitu yang disebut dengan ketika itu beliau dekat dengan seorang yang bernama Al-Kullab. Ya, jadi sebenarnya akidah Asy'ariyah saat ini itu adalah akidahnya, ya, Al-Kullab. Ya, baru kemudian setelah itu beliau merujuk lagi mengikuti akidahnya Ahlul Hadis, Ahlus Sunnah, ya, dan beliau mengikuti akidahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Nah, kemudian juga Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah. Kita menghormati beliau, kita memuliakan beliau, tapi tentunya kecintaan kita kepada para ulama itu tidak menjadikan kita harus membenarkan semua apa yang datang dari mereka. Jadi tetap harus ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah. Selanjutnya untuk Mega Ummu Khadijah, silakan bertanya, Ibu. Mega Ummu Khadijah, ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, tim, dan kita semua selalu dalam lindungan Allah. Qadarullah Ustadz, dengan pertanyaan tadi yang pertama, hamba Allah sedang saya alami di sekitar saya, remaja usia 16 tahun baru saja mengalami pelecehan seksual karena dijebak sama orang tua temannya. Kemudian dia juga dari keluarga broken home, ayah dan ibu yang jauh dari agama. Cuma memang anaknya apa-apa cerita ke saya, termasuk orang tuanya. Saya sudah dapat ceritanya, anaknya semua segala macam. Memang anaknya terlihatnya santai, Ustadz. Jadi dia bilang, ya udahlah Kak, aku bahagia dengan cara kayak gini. Maksudnya dia ya udah sekolah aja, mau orang lihat aku dengan kasusnya ya sudah gitu. Terus juga ya bahagianya dia dengan ya udah aku ya jalan sama pacarnya gitu. Terus ya main TikTok dan segala macam. Cuma dan orang yang diceritakan itu saya Ustadz, jadi saya bingung ketika saya sudah tahu problemnya, tapi saya juga bias karena orang di sekitar saya sendiri. Sedangkan dia jawab bahagia menurut dia saat ini, yaitu karena ibu bapaknya ya seperti itu, dia punya pelampiasannya dengan pacaran. Ya intinya yang saya mau tanyakan, gimana nih Ustadz kita menghadapi anak remaja seusia ini yang juga mental karena keluarga selalu mencekokinya agama Ustadz. Jadi dia cerita ke saya, pusing Kak, apa-apa bahasnya agama gitu loh. Jadi kondisinya mungkin kayaknya benar-benar lagi nggak stabil dan saya juga takut bias untuk ngobrol sama dia karena orang terdekat saya. Begitu Ustadz. Jazakallah khair sebelumnya Ustadz. Nah, baik, wa jazakillah khair ya. Nah, ini pertanyaan berat nih. Baik. Jadi yang perlu kita pahami bersama ya, kewajiban kita itu hanya sebatas menyampaikan. Kita nggak bisa menyebabkan orang itu menerima kita. Itu di luar dari kemampuan kita. Kita cuma bisa menyampaikan. Bahkan Rasulullah, Nabi kita Muhammad bin Abdullah alaihi salam saja, beliau juga hanya mampu untuk menyampaikan saja. Nggak bisa memberikan hidayah. Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Ya. Inna alaikal balagh. Sesungguhnya kewajiban wahai Muhammad hanya menyampaikan. Ya. Wa alaina hisab, dan kamilah yang menghisabnya. Ya. Kemudian juga Allah mengatakan innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, yaitu paman,
Abu Thalib, mati dalam keadaan musyrik. Akan tetapi Allah yang memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Jadi kita cuma bisa menyampaikan. Kemudian yang kedua, meskipun kita nggak mampu memberikan hidayah taufik, kita hanya bisa menyampaikan. Tapi tentunya ketika menyampaikan itu ya tentunya nggak boleh sembarangan dong. Beda antara orang yang punya ilmu dengan orang yang nggak punya ilmu ketika menyampaikan. Orang yang nggak punya ilmu dia nggak boleh ngomong, nggak boleh menyampaikan. Al ilmu qoblal qouli wal amal. Ya, ilmu dulu sebelum ngomong, sebelum berbuat. Dan ini mengharuskan kita harus punya ilmu. Ketika kita ingin menyampaikan sesuatu, memberikan nasihat, harus punya ilmunya. Berarti kita harus membekali diri dengan ilmu. Berarti kita harus terus belajar. Kemudian yang ketiga, ya, ketika kita ingin menyampaikan sesuatu, itu ada sebab-sebab yang dapat menyebabkan orang itu bisa mendapatkan hidayah, bisa menerima perkataan kita. Jadi ada namanya asbabul hidayah, sebab-sebab hidayah. Allah yang memberikan hidayah, tapi kita bisa menjadi sebab. Ya sebagaimana ucapan Nabi SAW kepada Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, beliau ketika sebelum mengutus Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ya Nabi memberikan wejangan, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrun ni'am. Sekiranya engkau wahai Ali memberikan hidayah, maksudnya memberikan hidayah itu artinya menunjukkan kepada hidayah satu orang saja, maka itu lebih baik daripada unta merah. Ya, jadi artinya ada sebab. Apa di antara sebab hidayah Allah itu datang? Adalah dengan cara yang hikmah, ilmiah, rahmah. Nabi SAW itu adalah manusia yang istimewa. Nabi itu memiliki sifat rahmah, kasih sayang dan lemah lembut, al-lin wa rifq. Makanya Allah mengatakan, ya, apa namanya? Fabi rahmati minallahi linta lahum. Lantaran dengan rahmat Allah lah engkau wahai Muhammad bersikap lemah lembut. Bersikap santun dan lemah lembut. Ya, jadi lantaran Nabi itu bersikap lemah lembut, santun, maka akhirnya Nabi SAW itu dakwahnya lebih banyak diterima. Maka demikian pula kita. Kita santun, lemah lembut, kita bijak, hikmah. Kemudian yang berikutnya adalah sebelum kita mengoreksi, kita berusaha untuk mengambil hati, ta'liful qulub, melunakkan hati. Ya. Kita berusaha untuk apa? Untuk membangun koneksi kita dengan dia. Apabila koneksi kita baik, maka akan lebih mudah bagi kita untuk memberikan koreksi. Dengan cara apa? Dengan cara kita bersahabat dengannya. Sahabat yang asik, sahabat yang enak, bukan sahabat yang suka menyalah-nyalahkan, memvonis. Maka dengan demikian kita akan lebih mudah untuk memberikan arahan. Dia mau curhat dengan kita, dia mau menyampaikan masalah, itu bagus sebenarnya. Ada orang mau curhat dengan kita. Ya, berarti dia mempercayai kita. Dia enjoy, nyaman dengan kita. Dia percaya dengan kita. Nah, tinggal kita berusaha pelan-pelan untuk apa? Untuk mengarahkan dia kepada apa kebaikan. Ya, jadi sebab-sebab turunnya hidayah itu banyak, insya Allah. Dan kemudian yang terakhir sabar dan doa, minta kepada Allah, karena yang bisa memberikan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun dia beralasan aku bahagia, bahagia dengan versiku, bahagia dengan diriku, bahagia dengan caraku. Ya memang kita nggak bisa pungkiri. Ya, sebagaimana tadi macam-macam kebahagiaan, itu ada kebahagiaan temporer, kebahagiaan fana, kebahagiaan spontan, kebahagiaan sebentar, kebahagiaan semu. Ada kebahagiaan-kebahagiaan seperti itu. Karena selama kita hidup di dunia, orang yang paling sengsara pun pasti dia pernah merasakan bahagia. Dan orang yang paling bahagia pun pasti pernah merasakan kesengsaraan. Ya. Tapi itu semua nggak diukur dengan sekedar itu tadi, perasaan yang muncul di dalam diri. Aku senang kok, aku bahagia kok. Karena apa? Itu hanya sementara gitu loh. Karena ujung-ujungnya segala sesuatu yang apabila itu berasal dari kedurhakaan kepada Allah, maka biasanya itu akan melahirkan yang namanya apa? Kesengsaraan. Akan melahirkan yang namanya kebingungan, kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, dan seterusnya. Dan juga ini suatu hal yang beberapa kali ya, apa saya sampaikan, ketika Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita ini perasaan, emosi, kemudian kita mampu untuk mengklasifikasikan ini emosi positif, ini emosi negatif. Emosi positif ketika kita merasa tenang, bahagia, tentram, ya gembira, suka, tertawa. Kemudian ada emosi negatif ketika kita merasa sedih,
gelisah, gundah, marah, kecewa, dan seterusnya. Itu di antara hikmah. Kenapa Allah memberikan kita perasaan-perasaan seperti ini? Itu di antara salah satu hikmahnya adalah agar kita bisa merasakan sebagian dari apa yang akan dirasakan para penghuni surga dan penghuni neraka. Kita merasakan apa yang akan dirasakan sebagian dari yang dirasakan oleh penghuni surga dan penghuni neraka. Apa yang dirasakan oleh penghuni surga? Penghuni surga merasakan kedamaian, ketentraman, kebahagiaan. Mereka udah nggak lagi merasakan kesengsaraan, ketakutan, kekhawatiran, nggak ada. Itu semua Allah sirnakan, Allah hilangkan. Yang tersisa hanya kebahagiaan, kegembiraan. Makanya ketika seseorang itu merasakan gembira, itu hanyalah sedikit bagian kelak yang nanti dia akan rasakan. Tapi yang dia rasakan di dunia cuma sebentar. Tapi nanti di surga itu abadi. Kegembiraan abadi. Demikian pula ketika seseorang merasakan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, dan yang semisalnya. Ini yang dirasakan oleh para penghuni neraka. Alhamdulillah ketika orang-orang beriman, Allah uji dengan hal ini, itu menjadi pelajaran bagi kita. Ini loh yang akan dirasakan oleh para penghuni neraka. Kita cuma sebentar merasakannya. Penghuni neraka dia akan merasakan untuk selama-lamanya. Waliyadzubillah wa nas'alullah salamal afiyah. Kita cuma sebentar. Dan ketika kita merasakan ini, kita cemas, kita takut, kita khawatir, kita marah, kita kecewa, kita jengkel, kita ini dan kita itu, semua emosi-emosi negatif, itu semua adalah pertanda, tadzkir, sinyal dari Allah. Agar kita kembali untuk apa? Pursuit of happiness. Mencari kebahagiaan. Dengan cara apa? Dengan cara mendekat kepada Allah. Itu tanda dari Allah agar kita kembali inabah kepada Allah. Karena inabah kepada Allah itulah ya cara agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan itu. Nah, juga demikian. Ya, itu si adik tadi yang dia merasakan ini dia bahagia. Kita terangkan pelan-pelan. Kamu merasakan bahagia, Dek. Itu kebahagiaan sebentar. Sama seperti orang yang berzina. Ketika dia berzina, dia bahagia nggak sih? Ketika dia awal kali melakukannya, ketika dia dipenuhi dengan syahwat, dia merasa senang. Surur, senang, gembira. Tapi ketika sudah terjadi, dia merasa menyesal, merasa sedih apabila fitrah dan imannya masih ada. Dan itu yang akan dirasakan oleh para pelaku kemaksiatan dan keburukan. Tapi memang ya, sebagaimana dikatakan dalam kaidah, ya, kathratun misas tudhibul ihsas. Ya, terlalu banyak distimulasi akan menghilangkan sensitivitas. Artinya orang terlalu banyak bermaksiat, maka dia akan menganggap maksiatnya biasa. Udah dianggap biasa. Dan ini musibah yang lebih besar daripada melakukan kemaksiatan itu sendiri. Waliyadzubillah. Nah, karena itu makanya kita perlu untuk melakukan pendekatan dan dialog diskusi dengan baik dan pelan-pelan. Ya wallah a'lam bishawab. Nah. Ustaz, jawabannya mungkin nih karena waktu sudah 73 atau pertanyaan lagi kali. Nah, boleh. Tafadhal. Ada pertanyaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga dan merahmati Ustadz dan tim. Maaf izin bertanya Ustadz, bagaimana supaya kita tetap di track? Terkadang sebagai orang tua merasa kurang bahagia dengan tugas yang banyak dan keharusan belajar ilmu agama untuk meraih kebahagiaan dan akhirnya merasa frustasi. Apakah ada doa atau perbuatan yang bisa tetap untuk istiqomah supaya tetap di jalan sesuai agama? Jazakumullah khair. Ustaz. Nah, toyib. Ya barakallahu fik ya. Jadi yang perlu kita perhatikan bersama adalah kita manusia itu pasti capek, pasti lelah, pasti penat. Makanya Allah jadikan kita butuh untuk beristirahat. Ya oleh karena itu makanya pernah suatu ketika sahabat Hamdalah radhiyallahu taala anhu dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, qad nafaqa Hamdalah." Wahai Rasulullah, sungguh telah nifaq Hamdalah. Hamdalah sungguh telah berbuat kemunafikan. Kenapa demikian? Karena ya Rasulullah, ketika aku sedang bersama dengan Anda, aku seakan-akan bahwasanya aku bisa melihat surga dan neraka. Kondisi imanku itu seperti itu. Tapi ketika aku pulang bersua dengan anak dan istriku, maka itu udah seperti lupa gitu. Coba apa jawaban Nabi SAW? Ya, Nabi bukan mengatakan ya ente sih gini, enggak.
Nabi mengatakan apa? Ya hamdalah sa'atan sa'atan. Wahai hamdalah sa'atan sa'atan. Ada saatnya, ada saatnya. Para ulama menerangkan ya di antara maksudnya sa'atan sa'atan, ada waktunya kita perlu beramal, ada waktunya kita perlu beristirahat, ada waktunya kita perlu berjalan, ada waktunya kita perlu berhenti. Ya sa'atan sa'atan. Ya, artinya kita perlu untuk mengenali diri kita, mengenali kebutuhan kita, mengenali kondisi kita, mengenali keadaan kita. Ya. Dan kita juga butuh untuk raha, untuk istirahat. Ya. Ketika kita lelah, kita butuh untuk istirahat. Ini suatu hal yang tidak dipungkiri. Dan juga tabiatnya manusia adalah dia pasti jatuh kepada kesalahan. Pasti. Bukan cuma satu kali, bahkan akan mengulang-ulangi kesalahan. Makanya Nabi mengatakan, kullu bani Adam khata. Setiap anak keturunan Adam itu khata, artinya bolak-balik melakukan salah. Bukan cuma sekali, 2 kali, bukan 10 kali. Tapi bolak-balik berulang-ulang kali. Tapi kata Nabi SAW, khairul khata'ina tawwabun. Sebaik-baik yang jatuh kepada kesalahan, dia selalu kembali bertobat kepada Allah. Salah bertobat, salah bertobat, salah bertobat. Allah mencintai hamba-hambanya yang bertobat. Karena Allah At-Tawwab. Allah Maha penerima taubat. Di antara kesempurnaan nama Allah bersifat taubat adalah Allah ciptakan manusia itu dalam kondisi seperti ini agar manusia ketika salah selalu dia bertaubat kepada Allah. Taubatnya itu karena apa? Karena berharap kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, masih mengharapkan rahmat Allah. Tapi ternyata syaitan membisik-bisiki manusia agar berputus asa dari rahmat Allah. Ente itu kebanyakan dosa, udah nggak akan diampuni oleh Allah. Sekalian aja maksiat terus-terusan sampai mati. Itu syaitan. Tapi Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman, orang-orang soleh, itu senantiasa mengajak agar kita selalu inabah, bertobat kepada Allah. Manakala kita jatuh kepada kesalahan, kita bertobat kepada Allah. Dan memang berat untuk beristiqomah. Berat. Nggak mudah. Mudah diucapkan, tapi berat untuk dilakukan. Apalagi ibu-ibu nih. Banyak tugas, ngurusin anak, ngurusin itu. Tapi insya Allah, apabila Anda, wahai para ibu, yang Allah karuniakan Anda dengan anak-anak, dengan kesibukan yang Anda lakukan itu apabila Anda belajar untuk menghadirkan hati, aku lakukan ini ya Allah karena Engkau. Aku ingin mendidik anak-anakku agar bisa menjadi hamba-hambamu yang saleh. Aku serahkan anak ini ya Allah, kepadamu. Karena aku hanya mampu untuk berusaha. Karena itu berikanlah aku kekuatan. Doa minta kepada Allah dengan bahasa yang kita pahami. Ya. Karena ya setahu saya nggak ada doa-doa khusus ya. Ya kecuali kita minta kepada Allah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik dan yang semisalnya. Kita doa dengan yang kita pahami, kita bermunajat, kita merendah kepada Allah, kita memohon kepada Allah. Kita menunjukkan betapa fakirnya kita, betapa dhaifnya kita, betapa lemahnya kita. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Agar Allah menguatkan kita, agar Allah ya memberikan kita kesabaran, sabat, keistiqomahan. Ya. Dan terus belajar. Kalau Anda merasakan belajar itu malah menjadi beban, maka perbaiki niat Anda. Bisa jadi niat kita keliru ketika belajar. Ketika belajar menjadi beban. Atau yang kedua, cara kita keliru ternyata. Cara kita ketika belajar. Karena intinya ya jamaah sekalian, di dalam hal apapun, apalagi yang berkaitan dengan masalah agama, dalam masalah diniyah, dalam masalah ibadah, kalau kita merasakan ada sesuatu yang menyulitkan dan yang semisalnya, itu nggak akan lepas dari 2 hal. Nggak akan lepas dari 2 hal. Imma kita kurang ikhlas kepada Allah, atau niat kita berubah udah nggak ikhlas lagi, atau imma cara kita keliru. Cara kita tidak berdasar di atas ilmu. Cuman 2 kuncinya. Ada masalah dengan keluarga, dengan anak, dengan suami, dengan istri. Maka perhatikan, jangan-jangan tendensiku saat ini, keikhlasanku saat ini sudah berubah. Karena kita harus ingat ini, kaidahnya adalah ya makana lillahi abqa, sesuatu yang dilakukan karena Allah pasti langgeng. Kalau itu enggak langgeng, berarti ada sesuatu. Berarti bisa jadi kita enggak ikhlas lagi di situ. Maka kita perlu memperbaiki hati, makanya perlu untuk
tajdidul qalbi, memperbaharui hati, keikhlasannya, niatnya. Yang kedua, mungkin kita sudah ikhlas tapi ternyata caranya keliru. Caranya kita salah. Tidak sesuai dengan tuntunan Nabi misalnya. Atau tidak sesuai dengan arahan-arahan syariat. Caranya keliru. Kita udah ikhlas tapi caranya yang nggak benar. Maka kita coba evaluasi. Supaya tahu salah, terus belajar. Nah, karena itu makanya ketika Anda belajar, jangan dijadikan beban. Tapi dijadikan itu kebutuhan Anda. Anda butuh dengan belajar. Anda senang dengan belajar. Dengannya Anda bahagia. Ya, tapi kalau Anda belajar semakin frustasi, semakin beban, semakin ini, maka kembali itu lihat lagi di situ. Juga sama dengan anak-anak kita, banyak ibu-ibu itu yang mengeluhkan, Ustadz, anak saya di pondok tahfidz suka nangis, Ustadz. Kenapa, Bu? Karena beban hafalannya. Bahkan ada yang stres dan frustasi. Pertanyaannya adalah, Al-Quranul Karim adalah syifa, huda, wa nur, obat, petunjuk, cahaya. Seharusnya orang yang membaca Al-Quran itu bahagia, mendapatkan petunjuk, senang. Tapi apabila orang baca Al-Quran dia malah frustasi, malah sedih, ada sesuatu pasti di situ. Ada kekeliruan pasti di situ. Dan seringkali itu salah kita sebagai orang tua yang keliru di dalam memberikan fondasi. Tidak diawali dengan agar anak-anak mencintai dulu Al-Quran. Mencintai untuk untuk mempelajari Al-Quran. Itu pondasinya. Juga sama kalau kita tidak mengawali dengan mencintai ilmu, mencintai belajar, kita akan merasa berat di situ. Kemudian yang terakhir adalah apabila kita berat melakukan kebaikan-kebaikan, berarti itu nggak lepas dari banyaknya kemaksiatan. Banyaknya kemaksiatan. Kalau kita misalnya berat ini untuk melakukan suatu kebaikan, pasti karena kemaksiatan. Obatnya adalah banyak istighfar kepada Allah. Banyak istighfar. Karena setiap kali kita istighfar, insya Allah ya kemaksiatan, noda-nodanya yang menggelayuti kita akan terlepas satu demi satu. Sehingga akan lebih ringan, lebih enteng bagi kita untuk menuju kepada kebaikan. Karena itu banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam shawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat, dan mohon maaf ya, tidak semua pertanyaan yang masuk bisa dijawab karena keterbatasan waktu. Insyaallah mungkin kita bisa jawab di kesempatan yang lain ya. Insyaallah taala. Ya. Dan untuk mempersingkat waktu karena ini sudah malam, waktu dan tempat saya kembalikan lagi kepada moderator kita. Kalau kemarin dipanggil Kak Raga, kalau saya punya panggilan sendiri, Bang Raga. Insyaallah. Abu Jiwa. Nah, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Jazakallahu khair Ustaz atas ilmu yang disampaikan. Wa jazakallahu khairan. Kita semua nih kalau udah bersih tinggal dipakai. kalau digabungin sama yang kemarin ya, jadinya semoga kita bisa meraih kebahagiaan yang sejati sih di dunia dan terutama nanti di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan saya juga mau mengingatkan kembali, jangan sampai telat, besok akan ada sesi keempat di hari Kamis 21 Juli di waktu yang sama, yaitu pukul 8 malam, yang akan diisi oleh yang lagi jadi favoritnya anak-anak nih, Masya Allah, Kak Erlan Iskandar dengan tema Love for the Sake of Allah. Terima kasih atas kehadiran, perhatian, dan antusias para abah dan ummah semua dalam mengikuti kelas malam hari ini, dan juga para panitia yang sudah melancarkan kelas kita hari ini, bismillah. Rekaman nanti akan di-share di grup, tidak untuk disebarkan di luar grup, tetapi apabila ada catatan di kelas ini atau bila ingin berbagi ilmu atau faidah, silakan boleh di-share di medsos. Dan sekali lagi mohon maaf apabila ada pertanyaan yang belum bisa dijawab karena keterbatasan waktu. Semoga peserta semua bisa bersabar, ikhlas, dan semoga pertanyaannya bisa dijawab di lain kesempatan. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf atas tutur kata dan kekurangan saat kelas berlangsung. Demikian kelas online kita hari ini. Kita tutup majelis kita ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.